model kepemimpinan. Pertama yaitu pendahuluan. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi anggotanya untuk mencapai visi organisasi dengan memahami strategi yang sesuai untuk diimplementasikan. Dalam membuat keputusan, pemimpin akan dipengaruhi oleh model mental dirinya yang selanjutnya membentuk model mental yang bersama dengan anggota. Model mental merupakan hal yang bisa mempengaruhi suatu keputusan. Hal ini juga harus disesuaikan dengan realitas objektif yang terjadi agar keputusan yang dipilih dapat efektif. Pemimpin yang mempunyai ide serta mindset serta secara luas dapat memberikan pengaruh, kepercayaan, dan kontribusi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tentang definisi kepemimpinan. Menurut Tariaman pada tahun 2016, kepemimpinan merupakan ilmu dan seni yang bertujuan mempengaruhi individu atau sekelompok individu agar bisa bekerja sama dalam mencapai visi organisasi. Kemudian, menurut William G. Scott pada tahun 1962, kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi aktivitas yang dilaksanakan dalam organisasi untuk mencapai visi yang diharapkan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan ialah suatu perilaku atau upaya yang dilakukan pemimpin agar bisa mempengaruhi, memberi motivasi, dan memberi arahan orang lain atau anggotanya agar bisa bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai model kepemimpinan. Model kepemimpinan yang pertama yaitu situasional, di mana gaya kepemimpinan yang fleksibel tergantung dengan situasi saat ini, di mana pemimpin akan menganalisa dan mempelajari terlebih dahulu keadaan anggotanya sehingga kemudian dapat menentukan gaya apa yang bisa dilaksanakan oleh setiap anggota. Model kepemimpinan yang kedua yaitu transformasional, di mana model kepemimpinan yang berusaha mencapai suatu target di mana pemimpinnya akan mengorganisir dan mengarahkan anggotanya melalui metode transformasi visi misi. Model kepemimpinan yang ketiga yaitu kontinum, yaitu dalam mempengaruhi anggotanya, seorang pemimpin bisa melakukan dua cara, yaitu autokratis dan demokratis. Model kepemimpinan yang keempat yaitu Ohio. Universitas Ohio melahirkan sebuah model kepemimpinan yang membahas tentang faktor gaya kepemimpinan berupa struktur, inisiasi, dan konsiderasi. Untuk model kepemimpinan yang kelima yaitu Likert, yaitu model kepemimpinan bisa dikelompokkan ke dalam 4 sistem, yaitu otoriter, konsultatif, otoriter bijak, serta partisipatif. Untuk yang terakhir yaitu kontinum, pemimpin bisa memimpin dengan efektif jika ada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan keadaan organisasi tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai model mental. Menurut Joseph O'Connor dan Ian McDermott, model mental ialah ideologi untuk melakukan tindakan dan menginterpretasikan pengalaman dengan keahlian berpikir kognitif. Sedangkan menurut Senye pada tahun 1995, model mental dapat dikatakan sebagai cara kita membayangkan lingkungan yang ada di sekitar. Model mental terbentuk dengan 4 cara, yaitu yang pertama 1. Penghapusan, 2. Konstruksi, 3. Distorsi, keempat yaitu generalisasi. Mental model pemimpin yang memimpin orang lain. Pemimpin yang berhasil ialah pemimpin yang sadar bahwa ia adalah orang yang harus berada paling depan. Hal ini berhasil jika menerapkan 1. Put at the top priority, 2. Fear of God, 3. Be a giver, not a taker. Yang keempat yaitu deceive must lead, dan yang kelima yaitu unbelief lead to disobedience. Mental model pemimpin yang memimpin diri sendiri. Menurut Seng, dalam organisasi, mental model terbentuk diawali dengan mengubah cerminan hati dan pola pikir di mana hal inilah yang akan memberikan pengaruh baik terhadap yang dipimpinnya. Jika pemimpin tidak mempunyai mental model yang baik, maka dapat memberikan dampak buruk seperti krisis karakter, rendahnya toleransi,
birokrasi yang rapuh, dan kepercayaan terhadap pemimpinnya akan hilang. Sebaliknya, jika pemimpin mempunyai mental model yang baik, maka dapat memberikan dampak positif seperti lingkungan harmonis akan tercipta, pemimpin dan pengikutnya menjadi kreatif dan mandiri, serta tertanam jiwa gotong royong dan toleransi. Lalu, seberapa besar pengaruh model mental kepemimpinan terhadap kepemimpinan seseorang? Secara general, model mental ialah suatu konsep yang digunakan dalam proses berpikir seseorang. Dari sini akan timbul pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh model mental seorang pemimpin terhadap kepemimpinannya. Sebagai contoh, pemimpin yang berada dalam organisasi terkecil mempunyai peran dalam membentuk dan mengembangkan model mental anggota tim satu sama lain dengan cara berbagai pekerjaan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model mental seseorang pemimpin ialah gambaran tentang ide serta keyakinannya untuk dijadikan acuan ketika berinteraksi dengan anggota organisasinya. Model mental kepemimpinan dapat menjelaskan sebagaimana seseorang berpikir sehingga bisa menjelaskan mengapa dan bagaimana seseorang atau organisasi menetapkan suatu keputusan atau suatu tindakan. Mempunyai mental model positif menjadi salah satu untuk dapat mencapai suatu keberhasilan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Mental model dapat diartikan sebagai pola yang berulang di dalam aktivitas mental individu. Mental model pun harus sejalan dengan realitas objektif yang terjadi agar langkah yang diambil dapat lebih efektif. Prinsip mental model di dalam suatu organisasi ialah diawali dengan pembentukan mental model individu. Pembentukan mental model individu, pemimpinnya lalu membentuk mental model bersama. Jika seseorang pemimpin mempunyai mental model yang baik, maka hal tersebut akan mempengaruhi pada anggotanya. Namun sebaliknya, jika seseorang pemimpin tidak mempunyai mental model yang baik, maka hal tersebut akan berdampak buruk pada anggotanya. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.